Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, Kak Iren dengar suaranya pada bilang baik. Wah, puji Tuhan, baik semua kabarnya ya adik-adik. Nah, sekarang di pagi hari ini, adik-adik udah pada siap sekolah minggu belum? Wah, udah siap. Ada banyak yang jawab suaranya Kak Iren dengar. Nah, kalau adik-adik udah siap untuk sekolah minggu, Kak Iren mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang minggu lalu sekolah minggu? Kayaknya banyak ya yang nonton minggu lalu. Nah, ceritanya tentang apa? Adik-adik masih ingat? Tentang Nabi? Ya, betul, Nabi Nehemia. Nah, Nabi Nehemia katanya membangun apa tuh ya adik-adik ya? Betul, membangun bait Allah dan tembok yang hancur. Nah, kalau nggak salah tuh yang cerita ada Kak Deni sama Kak Ruth ya adik-adik. Katanya gimana tuh mereka membangunnya? Dibangunnya bersama-sama. Nah, terus pesannya buat adik-adik jangan lupa juga untuk selalu bekerja sama dengan orang tua kalau di rumah. Siapa yang malas beresin mainan nih adik-adik? Oh enggak ya, rajin-rajin adik-adik ya beresin mainan. Gak boleh males ya beresin mainan, kalau habis main ditinggalin aja. Gak boleh gitu. Ingat pesannya, harus mau untuk bekerja sama. Ternyata adik-adik kerjasama juga itu bisa dilakukan dengan adik-adik menggunakan masker kalau keluar rumah. Atau adik-adik juga jangan keluar rumah kalau emang gak ada perlu. Kerjasama dari mana itu Kak Iren? Kalau adik-adik tidak pakai masker, kalau adik-adik keluar rumah, berarti adik-adik gak mau menolong, mengurangi angka COVID yang lagi tinggi ini. Adik-adik nonton berita nggak? Kalau angka COVID lagi tinggi banget. Nah, yuk kita sama-sama kerjasama ya. Mulai sekarang, jangan lupa pakai masker. Terus, gak usah keluar rumah kalau nggak perlu. Oke adik-adik? Nah, sekarang kalau adik-adik udah siap memuji Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik semuanya berdiri yuk. Di rumah kita semua berdiri. Kak Iren mau ajak memuji Tuhan. Hari ini ada lagu baru nih Kak Iren mau kasih tahu ke adik-adik. Judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Sama-sama ikutin Kak Iren ya. Kerja buat Tuhan selalu manise, selalu manise. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manise, selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan, selalu manise. Serahkan diri kau dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Sekali lagi adik-adik ya, ikuti. Kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, selalu manise. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manise,
Tuhan, dipanggil Tuhan, selalu manusia. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manusia. Adik-adik masih semangat? Kita mau nyanyi I love you Jesus sama-sama ya. Siap? I love you Jesus, deep down in my heart. Mana suaranya? I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Mana suaranya? Deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, adik-adik, talk about deep, deep. Mana daunnya? Down, down, deep down in my heart. Mana kayaknya belum lihat? Deep, deep down, down, deep down in my heart. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah kita. Tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik, siapkan hati, pikiran. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik dengerin Kak Iren berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul secara bersama-sama, secara virtual untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat-Mu bagi kami semua. Sekarang kami akan mengikuti ibadah. Tuhan mau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Iren mau tanya sama adik-adik, kalau pagi hari adik-adik lihat keluar rumah pagi-pagi bangun nih ya, buka pintu, buka jendela, ada apa yang adik-adik lihat ya? Ada sinar apa yang silau banget itu pagi-pagi? Matahari. Nah, matahari biasanya kalau pagi-pagi kita bangun ya, yang kita lihat, wah ada cahaya matahari biasanya tuh. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya matahari itu siapa yang ciptain ya? Apa adik-adik yang ciptain tuh di gambar? Nah, suka pada gambar kan di buku gambar matahari yang paling gampang soalnya. Atau Kak Iren yang ciptain? Atau siapa yang ciptain? Adik-adik tahu nggak? Kalau yang ciptain matahari itu ternyata adik-adik adalah Tuhan Allah. Waduh, banyak sekali ya berkat Tuhan Allah buat kita ya. Termasuk pagi-pagi bangun, salah satunya adalah adik-adik bisa bernafas lalu bisa menikmati cahaya matahari. Wah, ini udah pagi hari. Nah, adik-adik udah pada bersyukur belum kalau misalnya hari ini kita masih bisa bangun, bisa sama-sama bertemu, terus masih bisa menikmati cahaya matahari di pagi hari ini. Nah, sekarang Kak Iren mau ajak adik-adik sama-sama untuk kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Sama-sama ya adik-adik, kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
tadi kita udah ngomongin kalau pagi hari ada matahari. Nah, kita jangan lupa adik-adik untuk bersyukur untuk berkat Tuhan karena kita masih bisa bangun menikmati matahari. Sekarang kalau Kak Iren mau tanya adik-adik, kalau malam hari, adik-adik pernah lihat apa kalau malam hari yang bercahaya di langit sana? Ada bintang, ada bulan kalau malam hari ya adik-adik. Nah, adik-adik sama juga kalau bintang, bulan, dan tadi matahari semuanya ciptakan adalah Tuhan Allah. Nah sekarang adik-adik tahu nggak kalau di dalam penciptaan benda-benda langit tadi diciptakan waktu hari keberapa ya? Coba angkat tangannya, hari keberapa adik-adik? Kak Iren mau lihat. Wah ada yang salah, ada yang benar juga. Hari ke-4. Nah adik-adik waktu penciptaan Tuhan Allah menciptakan benda-benda langit waktu hari ke-4. Tadi ya adik-adik udah sebutin ada matahari, ada bintang, ada bulan. Adik-adik ada yang tahu nggak jumlah bintang itu ada berapa? Aduh, Kak Iren nggak tahu sih adik-adik yang nggak pernah ngitungin juga ya. Banyak kalau adik-adik lihat ke langit, wah nggak ada yang bisa ngitungin. Itulah betapa besar kuasa Tuhan buat adik-adik, berkatnya luar biasa buat adik-adik. Termasuk dengan memberikan bintang di malam hari buat adik-adik supaya masih bisa lihat kalau misalnya keluar. Nah sekarang adik-adik, Kak Iren mau ajak kita sama-sama nyanyi satu pujian lagi berjudul Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Sama-sama ya adik-adik kita mau nyanyi Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah alam melintasi dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Sekali lagi adik-adik, tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah alam melintasi dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, ternyata begitu banyak berkat Tuhan buat hidup kita semua. Nah, khususnya adik-adik, ada nih teman-teman kita yang berulang tahun bertemu dengan usia yang baru dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni. Siapa aja ya mereka? Ini dia adik-adik yang berulang tahun. Di tanggal 21 Juni ada Jenika Rahel, 22 Juni ada Rafelia Felicita, tanggal 23 Juni ada Benaya Hetaria dan Rahel Buhis, tanggal 25 Juni ada Loretta Felisa, tanggal 26 Juni ada Hans Manuel, Joanna Clarissa, Malvin Alvaro. Dan adik-adik ada yang spesial minggu ini. Di minggu ini tanggal 24 Juni ada satu kakak layan yaitu Kak Grace yang berjumpa dengan usia yang baru. Selamat ulang tahun Kak Grace, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Yuk adik-adik, bersama teman-teman yang sedang bersukacita karena berulang tahun, kita mau tambah sukacita kita dengan menyanyikan lagu Umur Panjang dan Selamat Ulang Tahun. Umur panjang ada di tangan kanan. Umur panjang ada di tangan kanannya, dipanasi kekayaan dan Selamat ulang tahun.
adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa, kita juga sudah bersama-sama bersukacita dengan teman-teman kita yang berulang tahun. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik. Kak Iren juga mau ajak adik-adik bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Halo adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa, kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami boleh bersama-sama bertemu walaupun melalui online, melalui daring ya Bapa. Tuhan, kami juga setelah bersama-sama menguji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebelumnya ampunikan dosa salah kami dan layakan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita buka dulu kitab kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yuk kita buka kitabnya. Oke, nah jika sudah, nah adik-adik, kakak mau tanya sama kalian nih. Jika kalian dalam kondisi sedang ujian, lalu tiba-tiba di tengah-tengah kalian sedang mengerjakan soal-soal itu, ada satu teman kalian yang merasa pulpennya ini pulpen macet. Ini pulpennya udah gak nyata lagi nih, kehabisan tinta kayaknya. Lalu dia mencoba cari di tasnya tapi nggak ada punya pulpen lagi. Akhirnya coba tanya ke teman-temannya sekitarnya, mereka juga nggak punya. Tapi sementara kalian punya. Kakak mau tanya kalian sikap kalian akan seperti apa? Apakah akan cuek aja? Apakah akan masa bodoh, berusaha untuk nggak lihat, atau berusaha untuk sibuk, atau kalian berusaha untuk memberikan atau berbagi pada teman kalian saat itu sedang kesusahan sih, untuk cara mencari pulpen untuk melanjutkan dia ujiannya dia. Karena kalau dia nggak punya pulpen, apa yang akan terjadi? Dia pun tidak akan ikut ujian selanjutnya, serta menyelesaikan soal-soal yang ada di meja. Tapi kalau dengan kalian berbagi, maka kalian meminjamkan pulpen kalian, berarti teman kalian bisa mengerjakan dan melanjutkan ujian itu sampai selesai. Nah, dari contoh tadi kakak mau masuk ke dalam firman Tuhan ini yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11, di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk mengajak jemaat di Korintus untuk melakukan pengumpulan dana atau pengumpulan pemberian untuk orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, mengapa Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengumpulkan pemberian atau mengumpulkan dana untuk orang-orang percaya di Yerusalem? Karena pada saat itu kondisi orang-orang percaya di Yerusalem itu sedang dalam masa kesulitan secara ekonomi. Kenapa? Karena pajak yang diberlakukan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu adalah yang nilainya sangat-sangat tinggi, yang akhirnya membuat orang-orang percaya di Yerusalem itu menjadi kesulitan, bahkan menyebabkan kemiskinan di sana. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk memberikan pengumpulan dana, mengumpulkan pemberian atau mengumpulkan dana untuk orang-orang percaya di Yerusalem. Dan pengumpulan dana itu atau pengumpulan pemberian itu digunakan untuk Paulus untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem, karena itu semua untuk menopang kelanjutan pelayanan di Yerusalem. Karena Rasul Paulus sangat-sangat peduli dengan orang percaya di Yerusalem.
Tapi sebelum dia ke sana, dia sudah mengutus orang-orang yang dipercaya. Utusannya dia, yaitu Titus bersama dua orang temannya untuk ke Korintus terlebih dahulu untuk mempersiapkan segalanya, mempersiapkan untuk mengumpulkan pemberian atau mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Seperti kakak bilang, karena yang dikumpulkan itu adalah untuk menopang atau untuk kelanjutan pelayanan di sana, jangan sampai pelayanan di sana terhenti. Karena kondisi yang tadi seperti kakak bilang adalah kondisi yang saat itu adalah kondisi yang sangat kesulitan secara ekonomi bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Kakak akan coba bahas ya dari ayat-ayat yang kita baca. Kakak akan coba bahas sedikit dari ayat-ayat yang kita baca ya. Di ayat yang pertama itu kan dikatakan oleh Korintus, orang yang menabur sedikit dia akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai yang banyak. Nah, di sini Paulus ingin menjelaskan bahwa Paulus saat itu memiliki pengharapan agar jemaat di Korintus melanjutkan dan menyelesaikan pelayanan kasih, pengumpulan pemberian dana untuk orang-orang percaya di Yerusalem dengan memberikan motivasi melalui ungkapan yang tadi itu, yang jika engkau menabur sedikit maka engkau menuai sedikit, jika engkau menabur banyak maka engkau akan menabur banyak. Jadi apa yang kita tuai itulah yang kita tabur. Bila kita menaburkan hal-hal yang baik, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Lalu untuk di ayatnya yang kedua itu yang ingin dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah pemberian yang diberikan merupakan sebuah keputusan pribadi berdasarkan ketulusan hati yang penuh sukacita. Nah, balik ke contoh cerita yang tadi itu yang kakak tadi awal bilang, kalian mau bantu teman kalian atau tidak, itu juga harus dengan dari rela hati, dari benar-benar tulus untuk kalian mau bantu teman kalian mau berbagi dengan teman kalian, karena dengan itu pun kalian sudah mencerminkan kasih, karena kalian juga mau berbagi pada teman-teman kalian, serta ke teman kalian yang saat itu sedang kesusahan. Itulah yang mau ditekankan di Paulus di ayat yang kedua. Lalu yang ketiga, di situ yang ditekankan adalah kasih Allah kepada orang yang memberi dengan sukacita yang lahir dari kerelaan hati dengan melimpahkan segala kasih karunia orang tersebut. Jadi Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepada kalian jika kalian memberikan atau membantu orang dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukacita, dan tidak akan pernah berkekurangan. Dan selanjutnya di ayat yang ke-9 yang ingin dijelaskan adalah Allah itu adalah sumber kebenaran yang hadir dalam kehidupan manusia menjadi kelihatan melalui pelayanan kasih. Nah, pelayanan kasih kalau di kehidupan sekarang ini, apalagi yang di saat yang sekarang ini saat susah ya, saat pandemi itu benar-benar saat yang susah. Apalagi sekarang sudah kembali semakin banyak dan semakin mulai kembali penutupan di mana-mana, baik tempat kerja ataupun tempat-tempat seperti kayak Alfamart, Indomaret, kan itu juga istilahnya membuat orang-orang ini menjadi kesusahan, apalagi khusus dalam masalah ekonomi. Bagaimana cara kita membantu mereka di tengah-tengah pandemi ini adalah dengan menjalankan protokol kesehatan, karena semakin kita taat dengan protokol kesehatan, kita yakini saja semua ini akan berlalu. Jadi semuanya bisa berjalan normal lagi, adik-adik pun juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kita bisa melewati pandemi ini. Oleh karena itu, dengan begitu kita telah membantu orang-orang ini agar bisa perekonomiannya bisa kembali lagi seperti biasa. Nah, dalam pelayanan kasih itu juga kalian bisa dengan cara bukan hanya dengan kayak tadi yang kakak di awal itu membantu teman kalian, tapi kalian juga membantu dengan kepedulian kalian terhadap kondisi sekarang dengan pandemi sekarang. Dengan kalian membantu pemerintah menjalankan protokol kesehatan, itu kalian sudah membantu. Dan situ juga termasuk dalam pelayanan kasih, karena kalian sudah membantu untuk kepedulian kalian dengan kondisi sekarang ini. Kalian melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, apalagi menghindari tempat-tempat keramaian. Itu kalian sudah membantu pemerintah. Dan kalau di dalam keluarga, kalian bisa bantu apa? Kalian bisa bantu mama papa kalian saat mama papa kalian lagi susah, misalnya lagi repot sana sini, udah mah aku bantuin aja, sini aku bantuin. Kalian mau mengurangi beban dari mama papa begitu. Nah, begitu juga dengan Paulus
dengan dia memberikan atau melakukan pemberian atau pengumpulan dana itu untuk orang-orang percaya di Yerusalem, itu dengan itu dia mengurangi beban yang dirasakan oleh orang-orang percaya di Yerusalem pada saat itu, yang seperti tadi kita dengarkan bahwa mereka itu saat itu sedang merasakan kesulitan, kesusahan yang sangat amat dengan pajak yang begitu sangat-sangat tinggi nilainya. Jadi jangan takut untuk membantu orang, jangan takut untuk berbagi kepada orang-orang atau kepada sesama kita atau pada teman-teman, kepada siapapun itu. Yuk adik-adik, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama saling membantu, saling menolong. Saat kita melihat orang yang susah, teman yang susah, yuk kita bantu. Kita tidak bisa bantu dengan benda, kita tidak bisa bantu dengan tenaga ataupun apa itu, tapi kita bisa bantu dengan doa. Dengan kalian berdoa, kalian sudah sangat-sangat membantu, karena itu akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat orang yang kalian doakan. Kalian bantu dengan doa dan Tuhan pasti akan bantu orang itu. Jadi jangan takut untuk membantu orang, jangan takut untuk berbagi. Ya, di ayat yang 10 ini mengatakan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, itu yang dia bahas di ayat 10 itu, mengatakan Allah adalah sumber dari segala sesuatunya dan memiliki peranan penting di dalam seluruh kehidupan manusia. Allah yang memberikan berkat untuk jemaat di Korintus sehingga dapat mengumpulkan dana dan membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah adik-adik, dengan kalian berbagi ataupun kalian menolong orang atau teman atau siapapun yang sedang kesusahan, kalian jangan takut kekurangan, pokoknya jangan takut, karena dengan begitu kalian sudah melakukan pelayanan kasih, dan hadiahnya apa? Hadiahnya kalian akan melakukan berkat yang melimpah nanti. Jadi jangan takut kekurangan. Mari kita sama-sama berbagi kepada sesama, sama-sama saling membantu orang-orang yang sedang kesusahan, dan kita juga harus punya tanggung jawab dalam menjalani atau dalam pelayanan kasih ini terhadap sesama kita. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan selalu hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, untuk aktivitas untuk adik-adik, kakak mau coba kalian bikin video untuk diri kalian. Jadi kalian bikin video lalu kalian bercerita, coba kalian share atau membagikan cerita atau satu pengalaman kalian dalam hal berbagi atau dalam hal kalian membantu teman atau membantu siapa, kalian bikin video, kalian coba share pengalaman kalian udah bantu apa, misalnya contohnya kalian, aku minggu lalu bantu temanku kesusahan, jadi aku bantu dia, tolong dia, walaupun bukan dengan tenaga ataupun dengan benda, tapi aku bantu dengan doa, dan aku yakin percaya dia pasti akan ditolong oleh Tuhan. Seperti itu, contohnya itu aja. Nanti kalau sudah direkam, sudah dibuat videonya, baru nanti kalian kirim ke nomor yang di bawah sini ya, ada nomornya. Oke, tinggal dikirim aja. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke adik-adik, setelah kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, di mana dari firman ini kita diajarkan kembali untuk saling berbagi, saling memberi, dan saling membantu untuk setiap orang yang kesusahan. Nah, setelah ini kita akan tutup firman ini, kita tutup dengan doa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami dan mengajarkan kami kembali untuk tetap saling membagi, saling membantu bagi teman-teman atau orang-orang yang sekitar kami yang sedang kesusahan, Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu taatkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami boleh bawa firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami jalani dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik gimana? Tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan? Yang diberitakan oleh Kak Tita dan Kak Firman. Nah, adik-adik apa ya tadi pesannya buat adik-adik semua? Coba Kak Yuren mau dengar suaranya. Wah, ada yang udah betul tuh. Kalau dibilang adik-adik jangan lupa untuk berbagi.
berbagi. Nah, betul sekali adik-adik. Kenapa sih kita mesti berbagi? Adik-adik jangan lupa kalau berbagi itu gak membuat kita makin gak punya apa-apa kok adik-adik. Ketika adik-adik berbagi, adik-adik yakin bahwa adik-adik gak akan kehilangan sesuatu. Karena Tuhan pasti akan cukupkan adik-adik lagi. Ya, jadi mesti ingat, mulai sekarang berbagi apapun itu. Gak harus selalu uang kok adik-adik. Apapun perbuatan yang adik-adik bisa lakukan untuk orang lain, itu juga bentuk berbagi. Nah, sekarang adik-adik untuk meresponi firman Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk bersama-sama untuk doa syafaat. Nanti akan ada 2 teman adik-adik yang berdoa syafaat. Adik-adik tetap sikap doa yang baik ya semuanya. Sekarang kita akan memulai doa syafaat kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Kalista mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati Presiden Bapak Jokowi dan menteri-menterinya dalam bertugas. Tuhan berikan kesehatan dan hikmat supaya Indonesia menjadi negara adil dan makmur. Kalista juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan makanan, minuman, dan obat-obatan yang dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa, ya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo dan para menteri, berkati juga mulai dari pemerintah pusat sampai pelosok daerah. Ya Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gerejamu Bandung, GPIB Immanuel Depok. Berkati Bapak Pendeta, majelis dan kakak pelayan agar mereka bisa menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang dialaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan, tetapi karena kita belum bisa ketemu secara langsung, adik-adik persembahannya bisa ditransfer. Adik-adik boleh minta tolong mama, minta tolong papa atau kakak atau siapapun untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening yang tertulis di sini, atau adik-adik juga bisa menggunakan QR code ya. Adik-adik bisa tanya mama, bisa tanya papa. Tuhan Yesus selalu memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan kembali ke tempat masing-masing. Hah?
Oh iya, udah di rumah ya adik-adik. Kita telah selesai beribadah adik-adik, tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, Kak Iren mau ajak adik-adik semua berdiri yuk. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu lagu sebelum pulang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, 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 itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi adik, Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar adik-adik, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dan kita akan menerima berkat. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan sebentar nanti kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan tetap jaga kami, tetap melindungi kami. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan merugikan kami Bapa, terkhusus dari virus-virus yang saat ini sedang merabak di mana-mana Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Adik-adik, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan janji iman kita. Semuanya 10 jari di dada. Siap-siap adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Iren. Kak Iren sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah ikut beribadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.